warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Kalau semangat, Ibu coba tes. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Nah, semangat. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa. Coba, siapa yang mau pimpin doa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Oke, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat membedakan pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, dapat mengurutkan dan membedakan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Yang ketiga, dapat membuat daftar hewan yang ditemukan di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Adapun indikatornya yaitu membandingkan 2 siklus hidup hewan, dan yang kedua menyusun gambar tahapan metamorfosis pada hewan. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu perkembangan pertumbuhan pada manusia? Nggak ada. Perkembangan pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi sampai dewasa. Ada yang bisa menyebutkan? Nggak ada. Oke, dimulai dari ketika lahir, disebut bayi. Terus balita, terus anak-anak, terus remaja, terus dewasa. Oke, sekarang ada yang tahu nggak apa itu siklus hidup? Nggak ada. Siklus hidup merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup, dimulai dari lahir atau menetas sampai dewasa. Sekarang ada yang tahu apa itu metamorfosis? Iya. Ada yang pernah dengar kata metamorfosis? Apa? Ya, betul. Oke, tutup dulu. Metamorfosis merupakan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Sekarang ada yang tunggu. Ibu mau kalian lihat dulu. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini metamorfosis dari kupu-kupu. Ada yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa? Ini metamorfosis dari kupu-kupu. Yang gambar pertama ini kupu-kupu yang sedang bertelur. Ini telurnya nih. Yang kedua, ini menggambarkan telur kupu-kupu yang berada pada daun. Jadi kupu-kupu itu bertelurnya di daun. Yang ketiga, setelah telurnya
tempatkan di daun akan berubah menjadi ulat. Dan setelah menjadi ulat akan menjadi kepompong. Dan setelah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, begitupun seterusnya sampai dia bertelur lagi, terus menjadi ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kalau yang ini ada yang tahu? Belalang. Ada yang bisa jelaskan metamorfosis dari belalang? Apa? Coba yang gambar pertama. Ya, betul. Kedua? Iya. Ketiga? Iya. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah. Ya, betul. Yang pertama ini belalang yang bertelur. Yang kedua, ini telur belalang. Yang ketiga, setelah menjadi telur akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa. Nimfa itu artinya hewan kecil dan menjadi nimfa bersayap atau belalang dewasa dan akan terus berulang. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Oke? Apakah sudah selesai? Kalau sudah, kita akan mendengarkan presentase dari setiap kelompok. Coba untuk kelompok pertama maju ke depan. Coba apa? Kupu-kupu bertelur di daun dan menjadi kepompong dan dewasa. Ya. Belalang bertelur dan menetas dan Dewasa. remaja. Ya, oke baik. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Dari hasil presentase yang dilakukan oleh teman kalian, semuanya betul. Dan kita akan mereview kembali apa yang kalian kerjakan. Oke, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Perbedaannya yaitu kupu-kupu merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna dan belalang tidak bermetamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Ada yang tahu? Tidak ada. Metamorfosis sempurna yaitu terjadi perubahan drastis dari lahir atau menetas sampai dewasa. Contohnya pada metamorfosis kupu-kupu, saat telurnya menetas akan menjadi ulat dan kemudian ketika dewasa akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis belalang itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena perubahan pada tubuhnya dari menetas hingga dewasa itu tidak mengalami perubahan yang drastis. Contohnya, saat dia telurnya menetas, belalang akan berbentuk
nimfa atau belalang kecil, dan ketika dewasa akan berbentuk belalang dewasa. Nah, di sini Ibu punya contoh metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis dari katak. Di sini ada beberapa tahapan-tahapan dari metamorfosis katak. Nah, coba ada yang berani nggak untuk maju ke depan untuk menjelaskan tahapan-tahapan dari metamorfosis katak? Coba Uring maju ke depan. Nah, dari pelajaran atau materi yang kita pelajari pada hari ini, apakah ada yang tidak dimengerti? Baik, kalau semuanya sudah mengerti. Nah, kita akan bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang kita pelajari yaitu siklus hidup. Siklus hidup merupakan proses perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi dari lahir atau menetas sampai dengan dewasa. Sedangkan metamorfosis merupakan perubahan fisik yang terjadi pada setiap tahap siklus hidup. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, pada pagi hari ini untuk menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama. Coba siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan maju. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.